Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yofi Fitrianingsi akan mempresentasikan hasil makalah saya. Di sini saya akan pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian manajemen administratif dan operatif serta pengolahan administratif akademik. 1. Manajemen administratif atau administratif manajemen. Bidang kegiatan ini disebut juga manajemen of administrative function, yakni kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok kerjasama mengerjakan hal-hal yang dapat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki atau dicapai. 2. Manajemen operatif atau operatif manajemen. Bidang kegiatan ini disebut juga manajemen of operative function, yaitu kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban tugas masing-masing setiap orang melaksanakan dengan tepat dan benar. Berdasarkan dari beberapa definisi disebutkan dapat dijadikan dalam memahami manajemen tersebut, yaitu manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengadilan atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. B. Ruang lingkup manajemen organisasi dan operatif. Ruang lingkup manajemen pendidikan Islam terbagi menjadi dua. Pertama yakni manajemen administratif dan manajemen administratif meliputi 1. Perencanaan atau planning. Planning dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan merupakan fungsi administratif dan manajemen yang pertama. Alasannya ialah bahwa tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Organisasi. Pengorganisasian ialah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. 3. Bimbingan atau pengarahan ialah keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Selanjutnya, pengawasan atau kontrol. Pengawasan ialah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk manajemen agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 5. Penilaian atau evaluasi. Penilaian adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang telah dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakikat dari penilaian adalah penilaian ditujukan kepada satu fase tertentu dalam satu proses setelah fase itu seluruhnya selesai dikerjakan. Ari H. Gunawan membagikan ruang lingkup manajemen operatif sebagai berikut. 1. Administrasi tata usaha.
Bidang gerapan tata usaha di lembaga pendidikan formal perlu adanya kegiatan tata usaha agar dalam usaha mencapai pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan terarah, lancar dan tertib. 2. Administrasi kurikulum atau kepegawaian. Manajemen kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh serta pembinaan secara kontinu para pegawai sekolah sehingga dapat membantu atau menunjang kegiatan dalam proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditentukan. 3. Administrasi sarana dan prasarana. Manajemen Sarpras dapat diartikan sebagai proses kerjasama pendaya gunaan semua kebutuhan dan perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalan proses pengajaran, seperti halaman, kebun, taman, sekolah, serta jalan menuju sekolah. Selanjutnya, administrasi keuangan. Manajemen keuangan adalah segala kegiatan pencatatan masuk dan keluarnya keuangan dalam pembiayaan kegiatan organisasi. 5. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat atau humas. Hubungan masyarakat atau humas adalah rangkaian kegiatan organisasi atau instansi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di luar organisasi tersebut. C. Pengolahan administrasi akademik. Administrasi adalah proses dalam suatu institusi untuk mempermudah dan memperlancar semua aktivitas guna mencapai tujuan organisasi. Akademik adalah kegiatan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Administrasi akademik merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, administrasi akademik dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pengaturan keuangan mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan. Melalui kegiatan administrasi keuangan, maka kebutuhan pendanaan kegiatan dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya dibukukan secara transparan dan digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program akademik secara efektif dan efisien. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini adalah pembahasan masing-masing prinsip tersebut, yaitu 1. Transparan. Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan suatu kegiatan. 2. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Efektivitas. Efektivitas sering diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan
dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dan rangka pencapaian tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan dengan terbaik antara masuk input dan keluar output, atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Dasar prinsip administrasi pendidikan. Berikut merupakan dasar yang perlu diperhatikan agar administrasi dapat mencapai sukses dalam tugasnya. Beberapa dasar dalam administrasi antara lain: 1. Prinsip efisiensi. Administrasi akan berhasil dalam tugasnya bila dia menggunakan semua sumber, tenaga, dana, dan fasilitas yang secara efisien. Prinsip pengolahan. Administrasi akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien dengan cara melakukan pekerjaan manajemen, yakni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan melakukan pemeriksaan atau pengontrolan. 3. Prinsip pengutamaan tugas pengolahan. Bila harus untuk memilih pekerjaan manajemen dan pekerjaan operatif dalam waktu yang sama, seseorang administrator cenderung memprioritaskan pekerjaan operatif, namun ia sebaiknya tidak memfokuskan perhatian pada pekerjaan operatif saja. Bila ia hanya berkecimpung dengan tugas-tugas operatif saja, maka pekerjaan pokoknya akan terbengkalai. Selanjutnya, prinsip kepemimpinan yang efektif. Seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya apabila ia memiliki gaya kepemimpinan yang efektif, yaitu memperhatikan hubungan antara manusia atau humas, pelaksanaan tugas, serta memperhatikan situasi dan kondisi atau sikon yang ada. Adapun tentang gaya kepemimpinan yang efektif adalah mampu memelihara hubungan baik dengan bawahannya. Di samping itu, ia juga harus memperhatikan pembagian dan menyelesaikan tugas bagi setiap anggota organisasi yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Prinsip kerjasama. Administrator dikatakan berhasil dalam melakukan tugasnya bila ia mampu mengembangkan kerjasama antara seluruh anggota baik secara horizontal maupun vertikal. Tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan semakin rumit karena menyangkut masyarakat atau orang tua murid. Murid yang terlibat langsung dalam pendidikan itu. Oleh karena itu, semakin baik administrasi pendidikan, semakin baik pula bahwa tujuan pendidikan itu akan tercapai dengan baik. Sergio Vanni dan Cover 1975 menyebutkan 4 tujuan administrasi, yaitu efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, kemampuan kerja. Keempat tujuan tersebut dapat digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam menyelenggarakan sekolah. Sebagai contoh, sekolah memiliki fungsi untuk mencapai efektivitas produksi, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dalam mencapai tujuan tersebut harus dilakukan usaha seefisien mungkin, yaitu dengan menggunakan kemampuan dana.
dan tenaga semaksimal mungkin, tetapi memberi hasil sebaik mungkin sehingga lulusan tersebut dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru. Selanjutnya lulusan ini akan mencapai kerja pada perusahaan yang memberikan kepuasan kerja pada mereka. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah atau kejanggalan saya minta maaf. Saya Vivi Trianingsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.